Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Sigit. Kali ini kita akan meneruskan kegiatan di bab 2 tentang teks naratif. Yang namanya teks adalah sebuah tulisan yang naratif adalah di situ adalah suatu cerita yang ditulis secara berurutan. Hampir sama dengan yang namanya teks imajinasi. Di situ juga ada namanya teks naratif atau teks imajinasi. Itu dari awal sampai akhir. Di situ adanya awalan, ada di situ isi sama penutup. Hampir sama dengan adanya orientasi, terus adanya isi, ada penutup. Dari itu mohon tolong anak-anak, untuk kegiatan pada ini kalian harus bisa membaca dengan baik, biar apa yang telah kalian dengarkan, apa yang telah dijelaskan sama Pak Sigit nanti dari teks itu kalian lebih paham. Jangan lupa tetap semangat di dalam belajar. Oke, berikutnya. Oke, kita menginjak tentang teks narasi. Yang namanya teks adalah suatu tulisan, narasi adalah suatu cerita yang berisi dari awal sampai akhir. Sebelumnya ini ada kompetensi dasar 3.3 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau bisa dinamakan cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 3.1 adalah menjelaskan struktur cerita imajinasi. 3.3.2 menjelaskan unsur-unsur cerita imajinasi. Jadi yang namanya teks narasi sama dengan ada cerita imajinasi. Yang namanya imajinasi adalah cerita yang ada di angan-angan. Oke. Berikutnya adanya definisi narasi, suatu bentuk pengembangan paragraf di dalam sebuah karangan atau karya tulis yang menjelaskan serangkaian peristiwa atau kejadian secara berurutan dari awal sampai akhir atau dari awal waktu ke waktu, yakni dari awal sampai dengan akhir. Itu definisi dari narasi. Beda sama dengan adanya cerita imajinasi. Cerita imajinasi jenis teks yang memaparkan rangkaian kejadian yang unik dan menghibur, hasil imajinasi penulisan atau perpaduan antara fakta dengan imajinasi penulis. Jadi apa yang dia tulis oleh penulis itu tadi biasanya itu mempunyai imajinasi atau angan-angan, harus dipadukan dengan cerita yang naratif dan secara nyata. Berikutnya, ini ada suatu struktur dari teks naratif. Di dalam teks naratif itu hampir sama dengan teks imajinasi. Yang pertama itu adanya struktur. Yang pertama adanya orientasi. Orientasi adalah suatu pengenalan dari tokoh atau penokohan atau dari suasana, tempat dan sebagainya. Komplikasi. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi adalah permasalahan yang timbul pada suatu cerita. Terus resolusi. Yang namanya resolusi adalah menyelesaikan permasalahan di antara cerita itu tadi atau di antara tokoh itu tadi. Jadi yang namanya struktur pada naratif itu tadi atau imajinasi itu pasti adanya orientasi, adanya komplikasi, adanya resolusi. Berikutnya, di situ adanya unsur-unsur di dalam struktur tadi. Yang pertama pasti adanya tema atau sebuah judul.
Jadi di dalam naratif atau imajinasi itu pasti adanya judul atau tema. Terus adanya latar. Latar adalah tempat suatu kejadian di dalam suatu permasalahan. Terus pasti adanya tokoh itu pasti, atau penokohan di dalam sebuah cerita. Adanya tokoh atau watak dari sebuah tokoh, itu ada unsurnya, ada tema, latar, tokoh, dan watak yang dimainkan. Alur dari alur awal dari sampai akhir itu pasti ada alurnya, alur ceritanya. Amanat yang terakhir itu pasti adanya amanat. Jadi dari keseluruhan cerita itu pasti ada amanat dari sebuah cerita, itu tadi pasti adanya amanat dari penulis. Jadi dari unsur-unsur dari naratif atau teks naratif itu tadi pasti adanya tema, latar, tokoh, watak, alur, dan adanya amanat. Berikutnya pengertian dari orientasi. Orientasi adalah pengenalan suatu tokoh atau latar, waktu, dan konflik. Konflik itu tadi di dalam suatu cerita pasti adanya konflik. Jadi ini contoh dari sebuah orientasi atau pengenalan suatu tempat, tokoh, waktu, dan konfliknya. Coba kalian baca pada teks berikut. Sudah dibaca? Berikutnya ini adanya yang kedua, struktur yang kedua adanya komplikasi. Yang namanya komplikasi adalah berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Jadi sebuah cerita itu harus adanya komplikasi antara tokoh dan tokoh yang lain. Itu yang namanya komplikasi. Coba kalian lihat dari bacaan berikut.
Berikutnya dari struktur tadi itu pasti adanya yang terakhir itu adanya resolusi. Yang namanya resolusi adalah berisi penyampaian masalah dari konflik yang terjadi. Jadi permasalahan di dalam awal tadi orientasi, adanya komplikasi, adanya resolusi. Di dalam sebuah cerita itu pasti ada resolusi atau penyelesaian suatu permasalahan. Di dalam bacaan berikut, coba kalian lihat. Dari bacaan itu kalian bisa melihat bagaimana suatu tokoh itu menyelesaikan suatu permasalahan di antara awal sampai akhir. Itu yang dinamakan resolusi. Kalian bisa melihat dari teks ini berikut. Jadi kalian sudah paham bagaimana cara membuat suatu teks naratif atau teks imajinasi dari awal sampai akhir, dari arahnya orientasi, pengenalan suatu tokoh atau penokohan atau latar, dan juga adanya komplikasi antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Terus yang berikutnya juga adanya resolusi dari permasalahan itu diselesaikan pada resolusi. Udah ya, ini teksnya sudah dibaca, juga kalian sudah memahami. Jadi kali ini dari teks naratif atau teks imajinasi kalian sudah paham. Oke? Berikutnya adalah tema. Di dalam tema itu pasti adanya inti dari sebuah cerita. Adanya latar atau tempat, adanya waktu, adanya latar suasana. Jadi kalau membuat sebuah cerita atau cerita dari naratif atau cerita dari imajinasi, kalian harus tahu temanya terlebih dahulu. Dari tema itu sendiri pasti adanya inti dari sebuah cerita dan adanya suatu latar atau tokoh. Berikutnya adanya suatu alur. Alur sebuah cerita itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adanya alur maju, juga adanya alur mundur. Dari alur itu tadi, ini dalam sebuah cerita itu tadi pasti adanya suasana yang beda. Terus berikutnya adanya tokoh. Tokoh dibagi menjadi tiga, adanya tokoh protagonis, adanya antagonis, adanya tritagonis. Oke.
Berikutnya adanya watak dan amanat. Yang namanya watak adalah karakter yang dipertahankan oleh tokoh atau penokohan dalam sebuah cerita. Jadi watak tokoh itu berbeda. Biasanya di situ dibagi menjadi beberapa watak. Watak baik atau dan watak tidak baik. Jadi berikutnya juga adanya amanat. Amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca atau penonton. Jadi di dalam sebuah cerita, akhirnya di situ pasti adanya amanat. Amanat itu pasti disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau penonton. Oke. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Apa yang disampaikan sama Pak Sigit bisa menjadi ilmu yang terbaik untuk kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.